A couple of minutes ago, I called the United Nations Secretary General, Mr. Kofi Annan, to inform him about our readiness to accept international peacekeeping forces through the United Nations from friendly nation to restore peace and security in East Timor. Tahun 1999, Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia. Timor Timur dulunya merupakan provinsi ke-27 Indonesia sebelum berdiri menjadi negara sendiri setelah penyetujuan referendum oleh pemerintah Indonesia. Keputusan pemerintah Indonesia tersebut mengakhiri konflik bersenjata antara Indonesia dengan masyarakat Timor Timur pro kemerdekaan yang berlangsung dari tahun 1975 hingga 1999. Lantas, bagaimana sejarah Timor Timur memperoleh kemerdekaannya? Simak penjelasan berikut ini. Bangsa Portugis pertama kali datang ke Timor Timur pada abad ke-16 dan bertahan di sana selama 4,5 abad. Portugis dan Belanda sepakat untuk membagi kekuasaan atas Pulau Timur, di mana Belanda menguasai bagian barat sementara Portugis menguasai bagian timur. Kekuasaan Portugis atas Timor Timur lepas saat terjadinya Revolusi Anyelir tahun 1974 di Portugal. Revolusi tersebut mengakibatkan kosongnya kekuasaan di Timor Timur. Kekosongan tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia dengan memasukkan militernya dalam operasi yang dikenal dengan nama Operasi Seroja. Operasi Seroja bertujuan untuk menumpas gerakan komunisme yang terjadi di Timor Timur. Operasi tersebut juga menandakan bergabungnya Timor Timur ke Indonesia, sekaligus menjadi permulaan dari konflik menuju kemerdekaan Timor Timur yang berlangsung selama 24 tahun dan menewaskan 180.000 warga Timor Timur dan juga militer dari Indonesia sebanyak kurang lebih 3.000 jiwa. Terjadi juga konflik internal di Timor Timur antara partai lokal yang menginginkan kemerdekaan dengan partai yang menginginkan integrasi dengan Indonesia. Partai Fretilin menginginkan kemerdekaan sementara Partai Apodeti menginginkan integrasi. Tragedi yang paling menyita perhatian adalah tragedi Santa Cruz, di mana pada saat itu militer Indonesia menembaki warga Timor Timur yang pro kemerdekaan, serta beberapa jurnalis asing turut menjadi korban. Dan sejak saat itu, perjuangan kemerdekaan Timor Timur mendapat perhatian dari dunia internasional. Untuk menyelesaikan masalah Timor Timur pada saat itu, Presiden B.J. Habibie memberikan hak otonomi luas kepada rakyat Timor Timur, yang dimana rakyat Timor Timur dapat memilih kepala daerahnya sendiri, kebijakan daerahnya sendiri, serta dapat mengurus daerahnya sendiri. Menurut Presiden B.J. Habibie, pemberian opsi pertama ini, yaitu hak otonomi luas, merupakan suatu bentuk yang adil, menyeluruh, dan dapat diterima secara internasional. Tetapi tanggal 27 Januari 1999, Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengumumkan keputusan sidang Kabinet Paripurna Bidang Politik dan Keamanan mengenai pemberian opsi kedua, yaitu jejak pendapat. Apabila pemberian opsi pertama, yaitu hak otonomi luas, ditolak oleh mayoritas rakyat Timor Timur pada saat itu. Namun tanggal 22-23 April 1959 diadakan perundingan di New York yang dihadiri oleh 3 pihak, yaitu Menteri Luar Negeri Ali Alatas dari Indonesia, Menteri Luar Negeri Jaime Gama dari Portugal, dan Wakil PBB Jamshid Masker pada saat itu. Semula banyak pihak yang meragukan kesepakatan tersebut mencapai keputusan yang final. Namun Portugal menginginkan agar pemungutan suara tersebut di bawah pengawasan PBB dan disertai kehadiran PBB secara luas. Sementara Indonesia lebih menginginkan kedatangan personel sipil PBB untuk memantau pemungutan suara. Menlu Ali Alatas menegaskan kehadiran PBB sudah dipastikan bukan dalam bentuk pasukan penjaga perdamaian, namun PBB akan ikut ambil bagian dalam pengamanan. Namun tanggung jawab utama ada di pundak Indonesia. Australia yang dalam beberapa kesempatan menengahi Indonesia dan Portugal mengenai Timor Timur menyambut baik langkah maju yang dicapai perundingan di New York tanggal 22-23 April. Menteri Luar Negeri Australia, yaitu Alexander Downer, hanya mendesak agar pihak Indonesia
maupun Portugal segera mencapai kesepakatan tentang dua hal yang belum selesai, yaitu soal pengamanan dan modalitas untuk proses konsultasi dengan rakyat Timur Timur tentang penyelesaian pada saat itu. Kesepakatan ini diperoleh dalam sebuah dialog yang diselenggarakan pada tanggal 5 Mei 1959 di New York yang menghasilkan persetujuan New York. Ada 3 hal yang disepakati dan ditandatangani, yaitu yang pertama, kesepakatan tentang persetujuan Republik Indonesia dan Portugal mengenai masalah Timur Timur. Yang kedua, persetujuan bagi modalitas atau tata cara jejak pendapat melalui pemungutan suara secara langsung, bebas dan jujur serta adil. Yang ketiga, persetujuan tentang pengaturan keamanan jejak pendapat. Kesepakatan tersebut diperkuat dengan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1236 tahun 1959 dalam pertemuan Dewan Keamanan ke-3968 pada tanggal 7 Mei 1999. Sesuai dengan perjanjian New York, jejak pendapat diselenggarakan oleh PBB yang terdiri dari 7 tahapan, yaitu tahap perencanaan operasi dan penggelaran, tahap sosialisasi atau penerangan umum, yang ketiga tahap persiapan dan registrasi, yang keempat pengajuan keberatan atas peserta jejak pendapat, kampanye politik, masa tenang, dan pemungutan suara. Yang diadakan tanggal 8 Agustus 1999. Namun tanggal 8 Agustus pada saat itu merupakan hari Minggu, sehingga pihak Indonesia meminta kepada PBB agar jejak pendapat diadakan tanggal 7 Agustus, yang dimana tanggal 8 tersebut, hari Minggu, merupakan hari peribadatan yang dilakukan oleh mayoritas rakyat Timur Timur. Namun ada masalah penyelenggaraan peralatan, masalah logistik, masalah keterbatasan personil, dan masalah keamanan, sehingga jejak pendapat dilakukan tanggal 30 Agustus 1999 yang diadakan di 700 TPS yang dihadiri oleh 600.000 orang dan 30.000 orang di daerah lain dan luar negeri. Hasil diumumkan PBB tanggal 4 September 1999, yang dimana hasil tersebut ialah 78,5% atau sekitar 344.580 orang menolak otonomi luas, dan 21,5% atau sekitar 94.388 orang menerima otonomi luas, sehingga mayoritas rakyat Timur Timur sebesar 78,5% atau sekitar 344.580 orang lebih menginginkan agar Timur Timur berpisah dari NKRI secara baik-baik, damai, terhormat, tertib, dan konstitusional. Faktor-faktor pendorong pemberian hak referendum kepada Timur Timur. Yang pertama adalah wilayah Timur Timur merasa tidak harus bergabung kepada bangsa Indonesia dikarenakan penjajah yang berbeda. Timur Timur dijajah oleh bangsa Portugal, sedangkan Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda. Yang kedua adalah Timur Timur merasa adanya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap warga sipil di Timur Timur. Yang ketiga adalah terjadinya pergolakan internal di kawasan Timur Timur yang menyebabkan adanya beberapa kelompok yang pro dan kontra terhadap lepasnya Timur Timur dari bangsa Indonesia. Yang keempat adalah intervensi bangsa asing yang mendukung lepasnya Timur Timur dari bangsa Indonesia. Korelasi masalah dan keterkaitannya dengan politik luar negeri di Indonesia. Politik luar negeri Indonesia menganut sistem bebas aktif, yakni di mana termaktub dalam Undang-Undang 1945 alinea pertama yang berbunyi bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kemudian dikatakan juga mengikuti ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dua prinsip inilah yang dipedomani oleh Indonesia dalam melaksanakan politik luar negeri menurut Haryanto pada tahun 2014. Bebas aktif itu sendiri, bebas artinya Indonesia bebas menentukan arah politik
di dunia internasional tanpa berpihak kepada negara adidaya manapun. Sedangkan aktif di sini artinya Indonesia aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan internasional. Dalam kasus Timor Leste, Indonesia telah melakukan forum di New York pada tanggal 22 sampai 23 April tahun 1999 mengenai Timor Leste, di mana menghasilkan kesepakatan yang pertama adalah Indonesia dengan Portugal, yang kedua adalah musyawarah dan mengambil suara terbanyak dengan cara bebas, aktif, dan adil, dan yang terakhir adalah pengamanan jejak pendapat, di mana pada hasil pengambilan suara Timor Leste tetap memilih melepaskan diri dari bangsa Indonesia, dan di saat itulah bangsa Indonesia memberi hak kebebasan dan Timor Leste mempunyai otonomi dan kedaulatan atas bangsanya sendiri.